Sina Umar bin Khattab. Tapi kalau Darul Nadwah itu bahasa kita di sini itu adalah gedung DPR. Apabila kafir-kafir menghadapi suatu yang sangat sulit, maka di Darul Nadwah. Tapi sekarang tidak ada lagi karena zaman Khalifah Sina Utsman bin Affan, beliau beli dengan harga 600 dirham atau sekitar 3 miliar pada ketika itu. Mahalnya Darul Nadwah itu. Dan sekarang dilibari jadi Masjidil Haram, arah menuju ke hotel jam-jam sana. Dalam tafsir Al-Quran Sawi atas matan Jalalain, maka sidangnya terbatas hanya 10 orang. Siapa dalam tafsir itu nama-nama, yaitulah yang bersidang itu. Pertama yaitu adalah Tekmah bin Adi, Haris bin Nadir, Abil Bukhtar, Mikdad bin Aswad, Suwaibah Rabi'ah dan Rabi'ah, serta yaitu adalah Abu Sufyan dan Abu Lahab, dan ketinggalan Abu Jahal 10 orang ini. Rupanya Abu Jahal itu ada di bawah salib kiri. Apa mereka yang 10 ini? Lihat kalau dibiarkan Muhammad itu adalah di Makkah ini, pengikutnya semakin banyak. Lalu bagaimana pendapat Nahdlatul? Pertama yaitu adalah lius bitoka, penjaranya Muhammad. Cuma penjaranya yang nyaman, hanya kada boleh berdakwah, tahanan kutakan. Ya. Jadi ini apa artinya? Ditawan atau dipenjara, penjara yang nyaman. Bila Muhammad hendak telur 3 biji, 10 biji. Wah, apa 2 biji, 10 biji, 10 biji. Supaya jangan berdakwah. Lalu ada yang mencekal jangan. Itu masih salah. Alasannya itu Abi Thalib, Hamzah. Kemudian dia itu adalah di situ saudara-saudara dan keluarga Nabi itu. Sayyidina Ja'far itu orang tua kuat. Kalau anak kemenakan beliau itu ditahan, apa salahnya? Kada ada masalahnya, itu diambil orang. Bila kita pertahankan, siapa yang sanggup kelahiran Nabi Muhammad? Itu salah. Nah kemudian yang kedua apa? Sudah asingkan aja, buang aja Muhammad. Kemana? Ke bukit sana, nak ada manusia nggak ada. Ada lagi namanya juga, itu masih salah. Kenapa? Kalau Muhammad dibuang ke gunung, nanti ada orangnya. Muhammad itu ada punya kaki, ada punya kaki, ada punya tangan, dia akan berjalan. Dan mau berdiam di hutan manusia yang kada ada itu, pasti ketemu dengan benua, dengan kampung. Muhammad itu akhlaknya manis, kelakuannya manis dan orang itu diterima oleh masyarakat. Kalau masalahnya itu adalah banyak pengikutnya, dia akan mengaku, maka itu salah. Lalu pendapat yang ketiga, dia pula bunuh aja sudah. Dia bujang bunuh tuh yang mana yang menyambat bunuh aku nih berapa kali kalau mau bunuh Muhammad itu. Jangan membunuh. Rupanya pada ketika itu berpendapat yang tua ini, kalau membunuh itu Abu Jahal bukan kita. Kita hanya dananya. Pariman di Makkah ini senang apa pariman? Jadi mulai zaman Nabi juga pariman. Kita buka, kita tidur aja, guling aja malam. Dan kita bayar berapa? 70 orang. Cukup. Senjata padang dan tumbak. Jadi nanti bila sudah Muhammad itu adalah terbunuh, kepalanya kita buang ke kamis kepala, kakinya kepala. Kemudian itu adalah tangannya dijarwal. Kalau Abi Thalib menanya siapa pembunuh, akui semua. Namun itu jauh bicara bagus saya juga. Tapi malam ini juga. Maka kenapa kamu punya sampai 2 malam itu kita bocor lah sih. Jam 1, jam 2 siang mencari 70. Maka pada malam itu yaitu adalah Rasulullah sorenya keturunan ayat apa ajar Allah Ta'ala, inna ardullah wasi'ah batu hajiruha
Wahai Muhammad, bumi Allah Ta'ala sangat luas, dipersilahkan juga kamu hijrah. Karena Rasulullah itu bilang ada wahyu tidak berani semua. Maka Rasulullah mengajaklah kepada Sina Abu Bakar. Jadi Rasulullah hijrah malam itu yang tahu itu hanya 3 orang. Pertama Sina Abu Bakar, yang kedua Sina Ali dan Siti Aisyah. Itu aja, yang lain tidak ada. Dari situlah pada ketika itu malam sudah berkumpul di sekeliling, yaitu adalah rumah Nabi yang ada itu. Lalu kata Jibril, wahai Muhammad, rumah engkau sudah, yaitu adalah dikelilingi oleh kafir Quraisy yang ada itu. Maka Rasulullah bacalah surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim sampai waja'anna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'asaynahu fahum la yubsirun. Beliau isyaratkan dengan tiupan itu mulut beliau. Mari Abu Bakar kita turun. Jadi 8 ayat. Turunlah Sina Abu Bakar dengan Rasulullah, diperiksa yang 70. Semuanya tertidur. Pada jam 9 aja malam sudah berikan maka 70-nya. Rajin jam 2, jam 3 dan di hari kada bangun, kada guring juga balun semua itu. Habis biasa tidur semua. Dan Rasulullah berkelakuan kepada Sina Abu Bakar menjemput pasir. Nah, ditabur beliau di dahi-dahi 70 itu. Nah, dia ada gitu. Busi Allah aja Abu Bakar ada nanti bangun kapan aku lari ini. Tapi dalam catatan 70 ditaburi oleh Nabi dengan pasir ini itu mati peperangan dan mati terbunuh termasuk perang Badar. Jadi tiba itu buyang beceri juga 70 itu semua itu. Siapa termasuk Abu Jahal? Abu Jahal mati perang Badar. Kenapa maka Abu Jahal mati ikut terbunuh itu? Karena malam itu Abu Jahal ikut ronda juga. Disuruh orang boleh ke rumah itu udah pun nak ronda doang. Ohnya juga buat 70 tadi mati Abu Jahal. Dajah Abu Jahal aku menhabarannya aja tapi kena masalah mati itu kurang puas. Aku harus mengambil umpat juga tidak kuntawan pada mungkin ngomong apa bahasa kitanya itu berkirim di Muhammad nanti. Jadi Abu Jahal itu mati. Itu adalah perang Badar. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Hanya kanak-kanak umur 10 tahun. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Karena perang Badar itu terjadi 19 Ramadan tahun yang kedua setelah hijrah ke Madinah. Perang yang sangat dahsyat itu kan. Melihat orang mendaftar, Abdullah ikut mendaftar ya sudah ikut perang. Berapa umurnya Nabi? 10 dosa itu. Tadi cukup umur baru. 10 tahun menjadi tentara. Ramai pulang 3 hari, daftar pulang Abdullah bin Mas'ud. Nabi jangan kada ada anak-anak ikut perang Badar. Tatap 3 kali. Supangnya Nabi nah halus nangka ini dibawa perang pada orang tua ya. Pas udah peperangan maka dia ikutlah membenci di belakang nada. Ternyata membunuh Abu Jahal. Nah pada taat Islamu yang luar iya dan bahkan dalam catatan Abu Jahal itu adalah dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahasa kita ibadah itu apa ayam berumahan aja nama mati Abu Jahal. Umur 10 tahun tuh SD kelas 4 lagi ya. Bahkan dalam Bukhari itu kan diceritakan pada ketika rabahnya Abu Jahal itu kan ditunggang oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi bahasa kita di Bali kaki harap Abu Jahal cabut lihat kali Abdullah bin Mas'ud padang Abu Jahal. Nah jadi membunuh aja mulai dari bawah ke atas. Nah ini kayak ini dalam Bukhari itu seperti itu yang juz yang keempat itu. 2 jari lagi sudah putus di Abu Jahal. Setelah manakala mati Abu Jahal karena Abdullah bin Mas'ud kurangnya itu adalah kanak-kanak, ambilnya tali kuda, ikatnya ke bahu, terus itu ke ketiak, bataknya lawan kuda, bawalah ke halaman rumah Nabi. Oh, bawanya sampai di depan rumah Nabi, katuk, tok, assalamualaikum, lalu Nabi waalaikumsalam. Lalu nya keluarlah, larilah ke belakang rumah Nabi. Pas Nabi membuka mau pintu rumah ini, Jibril tersenyum. Apa? Ya Nabi wahai Jibril coba buka aja Nabi Jibril Muhammad. Dia dibuka sekalinya Abu Jahal.
Bahasa kita memujuk mati orang. Siapa aja Nabi mantar satu wangi ke sini. Kurang itu dada. Pandang di Nabi ke kiri ke kanan ke dada. Nabi siapa mantar Abu Jahal ada di. Lalu larilah mulai di belakang. Ulun saya Rasulullah. Dusta aja Nabi dah ulun membunuh. Kayak apa? Ya sampai sekarang tempat Abu Jahal itu terbunuh di bandar itu tidak bisa dibikin rumah. Maunya menyangat busuk di Nabi. Jadi kalau ke bandar, kalau ke Madinah coba 10 rial kan pakai taksi. Kemana? Ke bandar. Kurang lebih itu adalah 20 yang tidak ada, itu adalah bikin rumah nada. Padahal seumur kedada sulit masih punya 1400 tahun. Itu bukti. Jadi Abu Jahal itu adalah perang Badar bulan Ramadan. Kalau saya tangganya harusnya mahal aja. Cuma matinya tengok perang Badar itu semua. Nah, kapan Rasulullah meninggalkan Makkah tulun Abu Bakar? Sekalinya malam Kamis. Jadi malam Kamis. Sampai ke Madinah, ke Kuba Rasulullah yaitu adalah Senin. Jadi berapa hari Rasulullah itu di jalan dengan Abu Bakar? 12 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yaitu adalah Sabtu, Minggu, 12 hari. Berapa jarak tempuh sekarang? Makkah Madinah itu 441 kilo. 441 kilo. Jangan dikira Makkah Madinah itu kandangan berapa ya? Jam tuh liwat ya tuh. Waduh ini dalam banjir berputar Sumatera 12 hari. Tapi kalau yaitu adalah jamaah haji dahulu nini kita, kai kita itu ke Gunung Jati sampai ke Sukalilo, Surabaya itu kan Tanjung Perak menuju Jeddah itu 17 hari di laut. Karena pulang jamaah haji dulu tuh dari Makkah ke Madinah bawa unta tuh 16 hari. 16 tambah 17 berapa? 33 kali 2. Hampir 2 bulan setengah di jalan orang bahari itu bahari. Itu kayak 4 bulan. Oh, ini 40 hari tidak sesuai. Dulu 4 bulan bahari. Sampailah Rasulullah ke Kuba sana malam Senin. Jadi Senin. Dan naik di suatu rumah disambut dengan salah seorang perempuan kaya raya janda orangnya yang bernama Kulsum binti Mihran. Kulsum binti Mihran. Maka mewakafkan sebidang tanah, ya kurang lebih tengah 2 hektar. Maka Rasulullah besok hari untuk royong bikin masjid. 5 hari selesai. Lalu namanya Masjid Kuba. Setelah selesai masjid itu maka turunlah ayat Allah Ta'ala. La masjidin usisa ala taqwa fi hadzal yawm. Tidak ada masjid jatuhan yang didasari pembangunannya takwa pada kecuali Masjid Kuba. Siapa yang salat di Nabi di Masjid Kuba itu nanti itu adalah pahalanya 1 rakaat, gandanya yaitu adalah 250 kali di masjid yang lain di dunia. Dan siapa ziarah ke Masjid Kuba maka kata Nabi pahalanya sama dengan umrah yang sempurna. Mudah-mudahan dan belum ke Kuba dapat berziarah ke masjid yang pertama dibangun di Rasulullah hijrah ada. Jadi itu Masjid Kuba. Cuma peraturannya bila hendak ke Masjid Kuba itu baudunya itu adalah di Madinah. Karena 7 kilo ke Madinah. Jadi jangan di Kuba itu baudunya. Jangan di burung keran-keran banyak semua. Jadi kita ke Kubaannya. Nah baudu dulu di gedung semua. Itu caranya. Dan kalau bisa memang lebih angka tuh hari Senin ke Kuba tuh. Karena dibikin hari Senin tuh. 5 hari Rasulullah kan di Kuba itu. Lain yang Kuba wawa itu salah jadi jawab. Itu Kubaan lagi ya. Lain nanti bagi rayang menjual raya untuk ada Kuba sini juga. Ada juga Kuba Pintar Kastro udah juga. Ini Kuba Madinah.
Jumat Rasulullah meninggalkan, yaitu adalah Kubah, berjalan menuju Madinah kurang lebih 7 kilo. Kurang lebih perjalanan 3 mil, maka sampai waktu Jumat. Dipandang oleh Nabi sebelah kiri ada lembah dan ada rumah. Rumah siapa itu? Bani Salim bin Auf. Mari ya Nabi, kita salat Jumat perdana. Jadi baru hijrah sudah salat Jumat. Pada ketika di Makkah Rasulullah terjepit, tidak bisa melaksanakan salat berjamaah karena diawasi di kafir Quraisy. Jangankan kafir Quraisy, kan Umar bin Khattab aja sebelum masuk Islam sudah mengawasi tiap malam rundana. Nah, setelah hijrah terbuka. Jangankan salat berjamaah, untuk salat Jumat pun dilaksanakan di Madinah. Sembahyanglah Rasulullah sembahyang Jumat. Imam Bukhari mencatat berapa orang salat perdana itu, yaitu adalah 100 orang jemaah. 100 orang jemaah. Dan khutbahnya dalam Bukhari tercatat waktu khutbah pertama khutbah hari Jumat. Jadi kalau dihitung khutbah pertama itu adalah 4 Agustus tahun, yaitu 622. Karena Rasulullah datang ke Kubah itu dicatat oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu adalah Senin 28 Juni tahun 622. Senin 28 Juni tahun 622 dicantumkanlah 1 Muharram. Nah, kita peringati 1 Muharram pada bulan 1445 Hijriah. 17 tahun setelah hijrah, setelah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, cari catatan yang ada itu. Nah, lalu seringkali diperingati. Lalu sekarang dinamai Masjid Jumat. Jadi kalau sempian ke Kubah mau ke Madinah, nah, itu ada perapatan jalan lampu merah. Coba lihat sebelah kiri, ada tulisan Masjid Jumat. Lalu di bawahnya Masjid Bani Salim bin Auf. Itu Bapak Jumat pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah. Cuma jarang jemaah haji kita singgah di situ. Pertama kada tahu dah Bapak. Kada tahu itu Masjid Bani Salim bin Auf. Nah, tuan terapa itu kan singgah situ juga ya. Oh, ini masjid perdana itu hanya di Makkah tidak pernah salat Jumat. Asar datanglah Rasulullah itu dari ke Madinah. Riwayat hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka berbondong-bondonglah manusia menyambut kedatangan Rasulullah yang ada itu. Penuh jalan. Mana Muhammadnya, ada naik ke atas atap rumah, Sutuh namanya. Ada ke atas bukit, ada ke atas pohon kurma. Sehingga pada ketika itu kata Siti Aisyah, pemuda-pemudi Madinah menyambut lantunan kedatangan Rasulullah itu. Tala'al badru alaina min saniyati wata wajaba syukru alaina mata'an lillahi ayuhal mabusu bina jita min amril muta'ikun safi'an ya habibi. 4 alinea inilah yang aslinya. Riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Jadi telah disambung oleh Imam berjanji. Jituhum Allah, jituhum juga lihat tuh datangan juga rombongan Muhammad lalu. Kan tala'al badru alaina, telah terbit, telah datang itu bulan purnama bagi kita. Jadi Rasulullah itu disanjung bagaikan bulan purnama. Min saniyatil wada wajib bersyukur alaina, wajiblah kita berterima kasih, bersyukur kedatangan Nabi Muhammad. Min saniyatil wada. Apa saniyatil wada itu? Oh, sekalinya kalau dari Kubah nih kita habis itu adalah Masjid Jumat. Itu ada sebelah kanan bukit, sebelah kiri bukit, di tengah-tengah ada jalan. Jalan itu namanya kampungnya Saniyatil Wada. Kada ada maknanya, kadang-kadang kampung. Ini ada namanya Saniyatil Wada, pujian nomor 2 salawat itu. Saniyatil Wada. Mendengar di Saniyatil Wada, balik manusia menunggu kedatangan Nabi Muhammad itu. Kalinya jangan di atas bukit, jituhum Allah, jituhum. Wah, datangan juga rombongan Muhammad yang datang. Jituhum wadam Musa ini. Maka kedatangan Nabi Muhammad telah membuat air mata kami berlinang. Apa? Oh, sekalinya tangis kesukaan yang ada. Kultu kib. Jadi jangan sugih nang kaya. Kultu kata kib. Berdiam di rumah Muhammad. Lihat rumah Musa.
walaupun bahasa kitanya makan dan tidur aja, aku akan menjawab. Aku tuki pujian susah wahai Muhammad, walaupun rumahku kecil, aku akan menjamin bila makan aku makan dulu. Kayak bayar dari lu kayak aja dari anak singgah naik nabi di rumah nang sugih nang kaya tak singgung orang susah. Ini yang ada harus di rumah dapat Muhammad di diam-diam. Nah, kemudian karena susah juga pulang ke jiwa nang sugih nang kaya udah bertengah bulan bersedia di Muhammad di sini di kamarnya ini semua. Lalu dia Nabi kaifaya dalil, di mana untaku nanti berlaku, di mana untaku nanti berganti. Karena kita ini kisah hijrah panggil Allah. Oh, di mana untaku nanti di Nabi itu adalah berganti sini. Dilihatkan oleh orang-orang Madinah belok kanan, lalu bergantilah di halaman rumah anak yatim piatu. Beliau beradik. Kakaknya namanya Sahal, adiknya Suhail. Jadi itu di situ hingga menjadi orang kata diganggu gugat lagi kan. Melayani kakak-kakak anak yatim nanti semua. Dari makna itulah Rasulullah itu kan beberapa kali hijrah. Beberapa kali hijrah yang ada ini. Lalu nampas ke Madinah. Tahun yang ketiga Nabi diangkat jadi Rasul. Umur Nabi itu adalah 43 tahun. Nabi pernah hijrah kemana? Yaitu adalah ke Habsah, ke Utapiyasa. Ia ada keluarga Ibn Habsyi semua. Jadi kan Habsah itu ya daerah Utapiyasa. Kemudian kedesambut rupanya pulang ke Makkah kurang lebih 35 kakak. 1 tahun hijrah lagi Nabi ke Bahrain. Rupanya sahabat di Bahrain ada sambut angin laut. Di Makkah ada angin, ada laut kan. Maka ada sambut juga, maka kembali lagi dan hijrahlah Nabi ke Taif. Ke-6 kali baru ke Madinah. Apakah menghilangkan jejak kada tahu ya Rasulullah. Jadi nama-nama disuruh berdahulu ke Madinah berdahulu sebelumnya. Jadi kafir Quraisy itu kada membaca kemana nayanya Muhammad hijrah Nabi. Nah, cuma dalam catatan tarikh Nurul Yakin dan Anwalil Muhammadiyah serta di Muhammad Rasulullah itu masuk ke rumah Abi Ayyub itu baca doa. Apa doa Nabi? Rabbi anzilni manzilan mubarakah wa anta khairul munzilin. Itu doa Nabi di Madinah hijrah ini. Rabbi anzilni manzilan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi hai Tuhan, anzilni tempatakanlah akan daku, manzilan akan rumah kampung mubarakan dan berkah. Wa anta khairul munzilin. Karena engkaulah Tuhan yang orang yang paling baik memilih akan tempat memilihkan rumah Nabi. Lalu berberkatlah rumah itu. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah mendiami dan wafat. Kemudian bermakam di situ sekarang raudah yang ada. Jadi bagus itu memindahi rumah doa dan dibaca di Nabi itu. Rabbi anjini manzilan mubarakah wa anta khairul munzilin. Oh, doa itu pernah dibaca oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pada ketika tufan banjir zaman Nabi Nuh 6 bulan lamanya. Maka seluruh tumbuh-tumbuhan Tuhan itu telah mati semuanya. 10 Muharram baru reda, baru berakhir. Berapa lamanya? 6 bulan. Mulai bulan Rajab banjir dengan Nabi Nuh 6 bulan. Kita 6 hari kita tahu berapa yang matian mata soal 6 bulan dan 6 hari aja 6 bulan. Nah, mau turun dari kapal kata Allah Ta'ala wa qul rabbi anzilni manzilan mubarakah wa orang. Hingga Tuhan kata Nuh suruh menempati dunia yang baru ini. Ini kan bagus dunia yang baru. Nah, kita kan tahun-tahun yang baru. Jadi ada guru yang menyuruh besok hari kan 1 Muharram Nabi kan masuk ke rumah 2 itu. Rabbi anjilni manzilan mubarakah dan berjih. Jadi habis subuh kemudian Johor kan masuk ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Rabbi anjilni manzilan mubarakah wa anta khairul munzilin. Baca surah Ikhlas 1 kali baru duduk di rumah Anda. Maka ahli rumah
tidak akan, yaitu adalah ujian kita fakir dan tidak akan susah dan tidak akan kelaparan. Itu penuang fakir. Mun kada ada pak orangnya di rumah, kita buka kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dulu kita menjawab malaikat di rumah kita semua. Jadi kita pinta berkah di rumah kita. Orang-orang sudah penting berkah. Jadi bagus besok dibaca atau berapa? Habis zuhur kan? Atau habis subuh kan? Cuma bacaannya itu dalam Quran hajusan yang ke-18, juz 18. Kemudian surahnya Al-Mu'minun, ayatnya ayat 29. Juz yang ke-18. Kemudian surahnya surah Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-29. Supaya kadang-kadang terjadi semua. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Inilah artinya wahana hijrah Rasulullah itu membaca doa itu di tahun baru. Cuma amalan kan banyak aja orang memberi amalan-amalan tahun baru ini. Di mana-mana semua ada. Cuma pilih satu macam apa yang bagus amalan kan. Kalau kita lihat namanya mandu dari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki itu Rasulullah pada ketika tahun baru itu kan bila bulan Muharram ini meminum susu. Minumnya kan minum susu itu kan sebelum apa lalu berdoa akan Nabi Allahumma barik li wa barik nafi. Itu doanya dengan ya Allah berikan berkah aku meminum susu dan susu ini menjadi berkah menghilangkan penyakit yang ada dalam tubuh. Cuma itu hanya di satu Muhammad Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau itu keturunan dari Rasulullah dari Siti Khadijah. Itu sangat bantar dari Sayyidina Hasan. Jadi mata rantainya Sayyidina Hasan. Nah, adapun ada bacaannya maka bagus. Subuh Johor kena asar kami baca ayat kursi. Berapa banyaknya? Banyak mau 360 kali. 360 kali. Serta bismillahnya. Cuma boleh aja kredit. Nah, malam ini kan boleh aja ya. Jadi boleh kredit. Tapi kalau hendak taruh-tarusan, rajin kebiasaan bila Johor atau sampai ke asar itu cukup 360 kali. Dan bila baca ayat kursi itu 10 kali itu 2 menit, jadi 2 jam setengah. Cuma kalau kepanasan dari masih nandun. Kredit aja udah mulai aja semangat. Nah, lalu doanya akan dibuat di situ ya muhawilal ahwal hawil hane ila asadil ahwal bihaulika wa quwwatika ya ajidu ya muta'al. Kada bisa juga bibinian muta'al itu bahasa Indonesia aja udah tempat dia. Dia bayar dia jadi akanlah tahun akan datang lebih baik pada tahun terlewat. Nah, kalau artinya usaha ekonomi terpuruk bangkitakan Tuhan. Kalau seandainya amalan kurang mau tambahkan udah bagus akan lagi yang ada. Itu aja dia cukup sudah. Peribahasanya walaupun kada terbaca awal tahun akhir tahun kada mengapa. Ada di nama amalu di awal tahun itu. Siapa kau baca itu terhindar daripada malah bahaya dan berencana untuk setahun. Karena setahun 360 hari. Khawatir kita sedikit. Kenapa? Karena kalau kita hari ini dan esok itu hari Rabu kan 1 Muharram, berarti 10 Muharram hari Asyura hari Jumat. Maka orang tua dari tautan biar 10 Muharram itu kiamat 5 orang. Karena pinambil ada kan kiamat itu ada hadisnya hari Jumat 10 Muharram cuma tahunnya kan ada. Jadi artinya kada diberitahu oleh Nabi menarinya hari Jumat. Bulannya bulan Muharram, tanggalnya 10 tahun kada ada kan aku Nah kedua kalau cucu Rasulullah kan itu adalah berperang mati di Karbala itu Sayyidina Husain 10 Muharram hari Asyura hari Jumat ini. Dan lalu Rasulullah bersabda la yurul arul kada illa doa. Karena kalau kita menolak kata Tuhan kada doa kecuali kita beramal dan berdoa kepada Tuhan. Nah dengan amalan itulah maka terhindarlah yang ada. Karena doa dan amal itu yumpau bermohon. Kada kawan menghabiskan mengurangi daripada para semua. Nah itu hikmah kalau kita melihat tadi perjalanan 1 Muharram yang ada itu. Dicatat
adalah tanggal 28 Juni tahun 622. Nah kita peringati menghadiri. Karena ayat yang kita bawa tadi, inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahra. Tahukah kata Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan yaitu adalah bulan itu di dalam satu tahun ada yaitu adalah 12 bulan. Dalam dicantumkan oleh Allah Ta'ala setahun itu adalah 12 bulan. Apabila Tuhan menjadikan itu yauma khalaqas samawati wal ardh, pada ketika hari menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan mencantumkan setahun 12 bulan itu pada ketika hari menjadikan langit dan bumi. Kalau ini pendapat misalnya dijajah di Belanda setahun 12 bulan mana-mana Wakanda. Di mana tahunnya? Di kitabillah, di kitab-kitab Tuhan. Belum dijadikan langit, jadikan bumi, ditentukan Tuhan setahun 12 bulan. Di mana keterangannya? Dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Ibrahim, dan sis anak Nabi Adam. Minha arba'atun huruf, di antara 12 itu Tuhan ada 4 yang diistimewakan. Lalu di antara 4 itu mana? Muharram. Nanti Rajab, Syaban, dan Ramadan. Jadi kita Tuhan menentukan bulan Muharram ini bulan Asharul Hurum. Segala sedekah kita, amalan kita, dan apa amalan itu digandakan daripada bulan lain. Iya. Jadi walaupun Nabi belum hijrah, sudah ditentukan satu Muharram awal. Itu bulan Asharul Hurum Nabi muliakan itu. Cuma jangan dibilang karena ada bulan itu ada bagus semua. Cuma bibinian aja jangan baca jangan bulan Safar karena baiknya kan baik ya. Cuma ada yang terbaik lagi. Ya udah dari jadi bulan tuh ada bagus kayaknya Tuhan mulakan, jangan cuma ada baik semua, cuma yang terbaik. Nah bulan Muharram termasuk. Kenapa? Maka 12 ini paling banyak di sini. Ada kan yang berani merubah? Lantaran misalnya yaitu adalah musim Covid. Setahun ini 13 sudah harus 13 sudah. Kalau super powernya kan bisa merubah semua. Ya paling-paling kita Indonesia gaji ke 13. Iya. Menambahi bulan kan beraninya dunia sementu atau 11 bulan aja tetap 12. Makanya paling banyak dipakai itu angka itu adalah angka 12. Kalau kita bacain 20 ada angka 12 yang dipakai oleh manusia. Setahun 12. Allah Ta'ala mengabarkan waktu Nabi Musa atau segitu menenggelamkan, yaitu adalah Firaun, laut merah nada pulang ke Bani Israel kemarau nada. Lalu suruh Tuhan pukul batu yang ada itu, dipukullah dengan tungkat Nabi Musa pampajaran minus nada asarata aina maka memajarlah di tahun 12 tahun. Dan orang-orang kita pun banyak memakai nomor angka 12. Orang main bola itu aja lagi. Belinya tendangan penalti berapa? 12 pas. Dunia mana? Anak selamatan kali cukup piring, kali cukup gelas minjam ke rumah berapa solusi? 12. Kemudian lagi kalau kita melihat 12 apa tadi lahir Rasulullah 12, hijrah Rasulullah 12 ya lebih. Jadi paling banyak itu angka 12 dipakai tadi. Dan bahkan kalau kita melihat tadi di antaranya warna prinsip warna pun gambaran itu 12 saja. 50 tahun kita perjalanan ini 12 tahun. Atau kan warna asli itu 12 saja. Bahkan dalam kitab itu adalah berbahasa Melayu si Muhammad Daud Al-Fatayah petani Thailand itu teman oleh Datuk Lampayang. Ada ngaran kitabnya yaitu adalah
di situ menara makan itu ampun dulu nafis di sini dia telah diurusan berapa rasa Allah telah berikan dalam lidah manusia itu hanya 12 rasa. Kita ini 12 rasa diberi di lidah kita. Rasa manis, rasa hambar, rasa pahit, rasa asin, rasa kalap, rasa masam, rasa ladar. Lain nggak sama pulang. Kemudian yaitu adalah rasa padas cabai, kemudian rasa kakao coklat, kemudian itu rasa lemak sinta seperti susu dan candar, kemudian yaitu adalah rasa sejuk, es dan dingin, kemudian rasa panas, kemudian yang ke-12 itu adalah tayang ganyau. Gila bilang ada 12 tuh Kenapa sidin maka menghitung rasa yang dapat dirasakan dalam lidah kita, liur kita nih, supaya bersyukur lu tak tahu. Katanya satu aja dibanding kita nih hambar dikira kan yang haran ini. Kenapa aja hambar terus? Ada 12 rasa diberikan. Oh, jadi dalam kitab dulu sampai sidin dapat menghitung semuanya 12. Dan kita lihat kai pun bahari bersepeda itu bilangnya dia sidin di atas mana tadi bilangnya berapa? 12 jadi banyak 12. Kemudian kalau dia lihat bisnis kambing itu bergantungan telinga ada belakang kanan itu berapa? 12 itu jadi terlalu banyak kalau pakai 12. Rabah bersepeda, pacahin taruhan, celaka berapa? Udah mau celaka 10. Jadi 12 itu paling banyak dipakai di manusia. Masya Allah. Itulah yang harus sekumpul rahasia Allah Ta'ala bainal kafi wan nun, antara huruf kaf dan huruf nun. Antara huruf kaf dan huruf nun kalau diraih, kalau disambung kaf lawan nun bacaannya kun. Kun kayak. Kalau huruf hijaiyah antara huruf kaf dengan huruf nun itu ada 2 yang diliwatinya baru kun. Jadi kaf setelah kaf nampak lam dulu. Lam apa? Hanya bil baru nun. Lam itu apa? La ilaha illallah. Berapa huruf la ilaha illallah itu? Masya Allah. Semuanya patuh di dunia dengan la ilaha illallah. Jam pun dari jam 6 ke jam 12 itu la ilaha illallah. Ada lagi jam 13 yang di mereng menara. Jadi cocok rahasia Allah Ta'ala bainal kafi wal nun. Mana orang la ilaha illallah terbuka semuanya ke semua. Adalah nggak beraninya, tidak ada semua. Kemudian dari jam 6 itu adalah sore ke jam 6 pagi, maka itu adalah 12 sampai 12 karena Muhammad Rasulullah 12. Jadi berarti umur kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 12. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ikan bin salih. Barang siapa yang Nabi mengatakan la ilaha Muhammad Rasulullah satu kalinya dengan hati ikhlas, Allah Ta'ala ampuni dosa seharian sebelum karena kalimahnya ulangi dan 24 dasar pintar itu Rasulullah. Ya udah, jadi biar anda guring itu dah lah, udah hapus seharian semua manusia dan Rasulullah. Itu Nabi bainal kafi wal nun. Itu rahasia dari Allah. Kemudian yang kedua, tidak akan kiamat kalau masih aja ada orang mengatakan ajan di dunia. Jadi kalau dihitung ajan semenit aja kan ada kosong di dunia. Contohnya kalau kita di Kalimantan Selatan, di Kalimantan ini
Lalu kita buka radio itu kan pakai Nusantara gambar. Nusantara dia itulah tim 4 dia. Itu kan ujung pandang. Maghribnya kurang seberapa. Dulu seberapa jam. Nah, ajan di sana. Pada sempat itu adalah 5 menit, maka ajan lagi itu adalah di Kota Baru karena 12 menit bedanya ada. Karena pada sempat itu adalah 5 menit pula, 10 menit maka ajanlah itu adalah di Pagatan sana. Kemudian itu 6 menit pula maka itu kayak hari itu. 4 menit maka Banjar. 2 menit kita berapa ini? Bangun kita bacakan sampai ke mana ke Jakarta. Kang ajan Maghrib betul lah ajan. Jadi dunia terpenuh dengan ajan. Tidak ada sunyinya. Nah kalau ada dalam jurang ajan maka dunia kalian. Pernahkah kita menghitung? Berapa kalimat ajan itu? Mana dong ajan itu? Coba kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. 8. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 10. Allahu Akbar, la ilaha 12 kalimat sekalinya ajan tujuan. Maka di dalam 12 kalimat itu jumlah yang dipakai digunakan kalimat Allah ajan itu ada 3 yang utama. Pertama alif, yang kedua lam, yang kedua ha. Maka alif itu ada di dalam ajan itu ada 46 kali dibaca. Kemudian lam itu adalah dibaca berapa? 42. Kemudian hanya 36. Jumlahnya 112. 112. Sedangkan di Al-Quran 114 surah. Sedangkan itu 112-nya kenapa? 2 ada kadang. Karena di Quran itu ada 2 surah yang ada dalam pas Allah. Pertama, kul jadi balak, kul jadi binas kada ada Allah sudah. Mengkul wala ada Allah. Juga kul juga ada Allah sudah. Itu ada rahasia semua. Cuma jamnya jam 9 sudah. Tambah. Jadi itu artinya tadi wahana hijrah, membawa perubahan yang sangat itu karena wahananya yang ada. Nah asalnya itu adalah agama terjepit di Makkah, dibawa dengan hijrah, maka itulah terbuka. Nah asalnya itu usaha hidup kehidupan orang muslim itu adalah ujian kita juga rendah, dicekal, dijaga, ataupun keimanan bahasa ulang bersatu yang berbongkar pada Tuhan Muhammad karena kita kali berjualan akan sebenarnya itu setelah ke Madinah bersatulah kaum Muhajirin dan Ansar maka menjadi badatun taibatun orang rumah. Nah, coba orang-orang Makkah ini digalar diberi nama Muhajirin, betapa beraninya hijrah. Ikut hijrah dengan Nabi Muhammad, sanak keluarga ditinggalkan kalau pada Islam. Rumah ditinggalkan, kambing dan binatang peliharaan ditinggalkan, tanah ditinggalkan. Sedangkan Rasulullah tidak ada punya harta. Kalau kamu nanti ikut saya ke Madinah, itu dapat 1 hektar kayak sudah ada apa juga. Lain transmigran, kalau transmigran dapat taruh sebelum. Kalau sahabat Nabi Makkah itu betapa beraninya hijrah. Janji apapun tidak ada semua. Tapi setelah manakala datang ke Madinah, bukan Nabi Muhammad saja yang ditanya oleh orang Madinah. Oh ini rombongan Muhammad, ya rombongan Muhammad. Adakah di Madinah ini ada keluarga? Apakah adakah sana keluarga atau bahasa kita keluarga yang berkeluarga? Tidak ada. Baru pertama kali mendidak Madinah. Jawaban orang Madinah, inilah saudara kamu dan keluarga kamu. Apabila kesulitan apa jauh pun lapor, mari kita masalahkan, kita rumuskan dan kita pecahkan. Sudah ada dia rumah, tidak ada belum. Itu rumah kosong itu diamnya dia tidak pakai siwa semua. Oh ini bisa berkabul, mau kabul kurma. Maka itu usahakan, tidak usah pakarunannya sebelum kamu layak hidup di Madinah yang ada ini. Maka digagalah oleh Nabi orang Madinah Ansar karena orang dengan umum. Jadi menu bersatunya kaum Ansar dan Muhajirin itulah masyarakat Madani dan dicari itu semua.
kan julukan Islam masyarakat Madani ini semua rahasia hijrahnya semua ada. Nah jadi kita pada malam hari ini yaitu adalah memperingati tahun hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah 1400